Nah, ini yang jadi pembeda paling besar atau paling signifikan di mobil ini. Agresif banget. Udah gitu, itu juga bisa mempengaruhi ke konsumsi bahan bakarnya. Ternyata irit. Makin enak dilihat menurutku dan juga makin keren. Kalau kalian ngerasa Hyundai Creta itu kurang bertenaga, mungkin kalian salah pilih tipe. Coba yang ini, versi Turbo N-Line. Ini versi tertingginya, nggak cuma tampilannya doang yang sedikit dipermak biar beda, tapi dia juga punya mesin dan transmisi yang berbeda. Kita bakal bahas seberingas apa Hyundai Creta N-Line Turbo. Yuk, tonton terus videonya. Yang pertama pastinya soal tampilannya, dia dibikin sedikit berbeda dengan beberapa detail-detail yang bikin mobil itu makin keren dan juga sporty pastinya ya, karena memang N-Line gitu, walaupun dia ada line-nya, nggak N doang, tapi ini tetap divisi dari versi sportnya dari mobil-mobil Hyundai. Ada emblem N-Line di sini, terus bagian wajahnya juga ini berbeda sama yang kereta yang versi standar, jadi makanya makin enak dilihat menurutku dan juga makin keren. Nah, di bagian samping juga ada beberapa detail pembeda ya. Selain dia emang dual tone, terus udah gitu juga ada emblem N-Line-nya juga. Sama kalau kita perhatiin, dia pakai pelek 18 inci, cuman dia kalipernya dibikin warna merah. Jadi aura sportinya tuh makin kelihatan. Nah, di belakang juga ini makin enak untuk dilihat. Jadi nggak kayak generasi sebelumnya yang punya lampu norak banget menurut gue. Yang sekarang ini, wah gila, keren banget. Terintegrasi dari bagian kiri sampai ke bagian kanan. Dan ini kalau nyala tuh keren banget di malam-malam gitu ya. Udah gitu dia ada spoiler di sini di atasnya dan diffuser yang bikin tampilannya memang jadi jauh lebih sporty baik dilihat dari depan maupun dari belakang. Apalagi ada moncong knalpot 2 biji. Ini cakep banget. Sebenarnya lebih bagus kalau knalpotnya kanan kiri ya, jadi makin kelihatan lebih sporty. Tapi gini pun dengan 2 aja ini udah mengintimidasi banget sih menurut gue ya. Gak lupa ada emblem 1,5T yang menandakan ini pakai mesin turbo. Bagian dalamnya juga gue suka. Kenapa? Karena dia ada nuansa-nuansa merahnya yang bikin mobil itu memang arahannya lebih ke sporty ya. Di sini nih merah. Terusnya di sini aksen merah juga. Udah gitu di setirnya juga ini jahitannya merah, ada pedal shiftnya, terus kanan kiri udah tombol-tombol udah lengkap karena selengkap dengan kereta-kereta yang lainnya ya. Dia juga udah ada fitur ADAS dan lain-lain lah. Terus udah gitu tuas transmisinya ini, wah gila ini keren banget ya. Jadi gue merindukan banget mobil sekarang yang dia tetap masih pakai tuas, apalagi dibikinnya seniat ini. Lihat kulitnya, terus ada titik-titik kayak gitu ya. Ada aksen merahnya dan nggak lupa nih ada emblem N-nya yang bikin wow gila. Mantep sih, gue suka buat dalaman kabinnya. Terus udah gitu nih ya, joknya. Joknya juga dia selain kulit, konturnya juga enak, support di kanan kirinya juga enak. Udah gitu dia ada aksen-aksen racingnya gini ya, merah itu racing, emblem N, semuanya dipikirin dengan detail oleh Hyundai yang bikin masuk ke dalam kabin kereta N-Line ini tuh berbeda sama yang versi standarnya. Setirnya udah pasti bisa tilt dan teleskopik. Terus udah gitu juga pengaturan joknya, walaupun yang elektrik itu cuma di bagian pengemudi, tapi setidaknya ini lumayan, jadi kita gampang untuk nyari posisi duduk yang ideal, khususnya untuk driver lah ya. Terus ini layar ada 2, dia dibikin terintegrasi, satu MID, satu buat infotainment segala macem. Konektivitasnya juga ini udah cukup lumayan, apalagi ada BlueLink. Cuma sayangnya kalau kita bicara kekurangan, untuk Android Auto-nya yang gue coba dia masih harus pakai kabel, jadi belum bisa wireless ya. Tapi tadi untungnya kalau kata Bernadia ada fitur BlueLink yang bisa mengkoneksikan itu tanpa harus pakai kabel. Terus tombol-tombol fisik juga ini rame banget. Oke. Untuk AC, audio dan lain-lain semua pengaturannya ada di sini. Terus udah gitu di bawahnya ada konsol tengah sekaligus ini buat wireless charging. Mode berkendara di sini ada beberapa mode berkendara juga yang bikin karakter perumpamaan mesin itu jadi berbeda-beda lah ya. 2 cup holder, auto hold, rem parkirnya udah elektrik. Terus di sandaran tangannya di belakang juga dia ada, selain buat pengaturan AC, dia juga ada buat kayak semacam air purifier gitu lah ya, untuk ngebersihin kabin. Jadi cukup lengkap lah. Bagian atas panoramik, ini juga udah cukup lumayan lengkap. Sebenarnya kalau secara fitur malah justru memang karena ini versi tertinggi, jadi memang lebih lengkap dan juga ya nggak kalah lah dari kereta-kereta yang versi standar. Kayak audio juga dia udah pakai Bose 6 speaker gitu, jadi suara juga cukup lumayan. Terus apalagi ya, perbedaan-perbedaannya ya tadi sebenarnya lebih ke nuansa, karena jadi berasa banget
sportinya ada unsur-unsur merah kayak gini. Sementara sisanya sebenarnya sama aja dengan Hyundai Creta yang lain. Nah, ini yang jadi pembeda paling besar atau paling signifikan di mobil ini. Dia pakai mesin emang sama 1500 cc, tapi dia udah Smart Stream yang ini versi turbo. Jadi kalau misalnya di atas kertas dia punya tenaga 160 PS dan torsinya itu 253 Nm. Ini dengan kapasitas mesin yang sama jauh di atas atau berada di atas dari kebanyakan mesin-mesin sekelasnya ya, 1500 cc turbo, terutama yang Cina-Cina pun, bahkan sama Chery aja, Chery C5 dia masih lebih bertenaga. Apalagi ditambah sama transmisi dual clutch atau kopling ganda 7 percepatan yang bikin mobil ini tuh jadi jauh lebih agresif dan istimewa ketimbang kereta-kereta yang standar. Oke, sekarang kita bahas driving impression-nya yang pastinya dia bakal berbeda sama kereta yang versi standar ya, karena dia udah pakai mesin turbo. Udah gitu transmisinya juga dia 7 speed dual clutch. Nah, karakternya memang jauh lebih agresif karena faktor turbo tadi. Jadi turbonya tuh di 1500 rpm aja dia udah aktif ya, dia memang rendah banget. Jadi itu kenapa ketika lagi stop and go itu tuh mobil memang enak banget gitu ya, agresif banget. Udah gitu itu juga bisa mempengaruhi ke konsumsi bahan bakarnya. Ternyata irit, mobil turbo gue bisa dapat di perkotaan itu sekitar 14-an atau 13 sampai 14 km per liter lah gitu. Tapi ketika di tol itu bisa sampai 20 bahkan lebih 20 km per liter ya. Ini menurut gue istimewa banget walaupun dia pakai mesin turbo gitu ya. Jadi urusan tenaga dan lain-lain sama sekali nggak ada masalah, bahkan memang jauh lebih enak. Turbo lag-nya juga dikit dan perpindahan transmisi juga benar-benar lebih cepat dan halus gitu. Bahkan kalau dibandingin sama dual clutch yang lain gitu, yang biasanya kalau stop and go ndut-ndutan, nah mobil itu enggak, jadi dia tetap lembut kayak transmisi IVT-nya gitu ya, walaupun memang berasa lebih mengisi tenaganya. Sementara untuk handling ini juga sebenarnya aman-aman aja gitu ya, fine-fine aja, tapi ketika kita bicara ini yang versi N-Line, harusnya memang Hyundai juga mentuning suspensinya ya, minimal dia jadi bisa sedikit lebih stiff gitu ya, nggak sempuk yang sekarang. Tapi setidaknya dengan settingan suspensi yang sekarang ada beberapa kelebihan. Nah, salah satunya walaupun dia punya karakteristik performa yang jauh lebih agresif, tapi kenyamanannya itu tetap sama seperti Hyundai Creta yang versi standar. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi inilah dia Creta N-Line Turbo. Jadi buat kalian yang memang pengen Hyundai Creta tapi dengan karakteristik yang jauh lebih agresif, ya ini pasti jadi pilihan yang menurut gue oke banget gitu ya. Apalagi dari segi harga juga memang lebih mahal dari versi yang standarnya. Ini di kisaran 500 jutaan, tepatnya 507 juta. Tapi untuk di kompetitornya ya masih cukup lumayan lah untuk dipertimbangkan. Apalagi dengan kualitas atau rasa berkendara khas dari Hyundai. Kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian ada komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace!